4 tanda-tanda hidup kamu tuh lagi terjebak di zona nyaman. Yang pertama, kamu ngerasa hidup kamu tuh gitu-gitu aja, padahal kamu tuh sibuk, aktif, meeting sana-sini, mau itu di kantor ataupun di kampus ya, pokoknya banyak kerjaan banget, tapi kamu kayak ngerasa ada yang kurang aja gitu. Yang kedua, suka dapet tawaran menarik, tapi kamu menghindar karena kamu ngerasa kayak berat, ataupun gak ada waktu ya, jadi kamu tuh kayak cenderung gak open terhadap hal baru. Yang ketiga, terjebak di rutinitas yang itu-itu aja, jadi kamu tuh kayak ngelakuin sesuatu tuh karena kamu memang udah terbiasa aja untuk melakukan. Yang keempat, ngomongin hal yang itu-itu terus. Jadi kalau obrolan tuh topiknya cenderung berulang, dan ini kecenderungannya tuh topik tentang nostalgia masa lalu ya. Ini dari pengalamanku pribadi sih, tapi kalau misalnya ada dari kamu yang ngerasa nih sekarang lagi terjebak di zona nyaman, mungkin apa yang aku bagiin di video ini bisa bermanfaat buat kamu juga. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, kamu sekarang lagi nontonin segmen Vlogcast. Di sini aku suka berbagi cerita ya tentang mungkin pengalaman atau hal-hal menarik yang aku dapetin selama 2-3 minggu ke belakang. Jadi kalau misalnya nanti kamu suka dengan videonya, boleh di like, terus subscribe juga channel Potluck Podcast ya. Balik lagi kalau ngomongin zona nyaman, sebenarnya sih aku rasa banyak dari kita juga yang udah tahu atau udah pernah denger lah gimana sih caranya untuk keluar dari zona nyaman. Break the pattern. Ya ini bisa jadi kita mencoba melakukan hal baru atau melakukan kebiasaan yang gak pernah kita lakukan sebelumnya, terus kita jadiin rutinitas baru. Pokoknya secara sadar kita melakukan kebiasaan yang 100% berbeda dari yang pernah kita lakukan. Misalnya nih, kalau dalam kasusku gitu ya contohnya, aku tuh gak pernah olahraga. Ya bukan gak pernah sama sekali sih, tapi bukan tipe yang olahraga banget gitu. Paling olahraga tuh tenis, pingpong, tapi ya dalam setahun tuh bisa dihitung jari paling cuma 1-2 kali. Terus tahun ini aku tuh mencoba olahraga baru atau olah tubuh lah ya bisa dibilang. Jadi aku nyoba weight training alias angkat beban. Dulu aku pikir ya, yang namanya weight training itu tuh akan bikin kita badannya tuh berotot kayak aderai. Tapi setelah aku jalanin, ternyata ya, untuk bikin otot timbul sedikit aja, itu tuh susah banget. Jadi butuh latihan yang rutin, berarti konsisten, waktu ya jangka panjang banget. Butuh juga asupan protein yang terukur, dan butuh suplemen juga kalau perlu. Jadi ternyata, hal yang dulu aku pikirin itu salah guys. Jadi setelah aku cobain sendiri, aku akhirnya jadi menemukan pemahaman baru yang mengubah pola hidupku juga. Seandainya aku nggak nyobain sendiri ya si strength training ini, mungkin pemahamanku tentang strength training ya masih akan sama aja kayak dulu. Makanya kenapa kalau misalnya kita lagi terjebak di comfort zone nih sekarang, secara sadar bikin perubahan itu tuh memang perlu banget. Dan susahnya memang seringkali kita tuh nggak sadar kalau kita nih lagi terjebak di comfort zone. Karena ya memang kita melihat diri kita kan dari sudut pandang kita sendiri ya. Aku sendiri juga dulu tuh nggak sadar ya kalau aku ternyata punya kecenderungan memilih di zona atau di cara yang buatku nyaman aja. Sampai akhirnya ketika aku ngobrol dengan Mas Henry Manampiring di podcast Main Mata ya. Jadi waktu itu tuh aku ngobrol sama Mas Henry soal bukunya dia yang judulnya Belajar Marketing, Belajar Hidup. Intinya sih sebenarnya buku ini tuh mau ngajak kita atau ngasih tahu kita tips dan trik seputar marketing yang bisa kita aplikasikan ke diri kita sendiri ketika kita mau menjual diri kita selayaknya kita sebuah brand. Nah sebenarnya kan tapi untuk kita bisa menjual diri nih ya, kita harus tahu dulu kan potensi kita tuh apa sih. Terus untuk kita tahu potensi kita apa, kita juga harus kenal diri kita dulu luar dalam nih, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah di bukunya Mas Henry ini dibahas ada satu teori psikologi yang bisa dipakai untuk kita mengenal diri sendiri. Ini nama teorinya tuh jendela Johari. Ini menarik banget sih. Jadi jendelanya itu digambarin ada 4 kaca gitu ya. Yang paling aku ingat itu adalah salah satu teorinya yang bilang bahwa kita bisa meminjam mata orang lain untuk kita melihat diri kita sendiri. Dan ini bikin aku keinget bahwa dalam perjalanan aku bikin konten, aku tuh sering banget dapat masukan atau kritikan dari suami ya. Karena memang ya kami kan kerja bareng nih, produksian bareng. Jadi dia ngeliat banget gerak-gerikku gimana, caraku kerja gimana, sama pola pikirku gimana. Pokoknya suatu waktu tuh dia bilang ke aku bahwa aku tuh bikin konten podcast nih kayak cuman udah sekedar bikin aja gitu. Oh udah harus interview orang nih, oh udah harus ngedit, udah harus syuting, udah harus rilis. Pokoknya emang ya udah sekedar jalanin aja. Dan aku tuh memang waktu itu denial banget, makanya proses diskusi sama suami tuh juga panjang sekali ya. Karena itu tadi, aku tuh gak sadar kalau aku sedang terjebak di comfort zone.
diajak mikir soal pembaruan, aku pikir ya ngapain sih ngomongin pembaruan, kita jalanin aja dulu nih yang ada. Padahal waktu itu aku juga ngerasa ada yang kurang sreg gitu di hati ya soal narasi dari konten atau podcast yang aku jalanin. Akhirnya tahun ini ya aku baru terbuka nih untuk mencoba hal baru dan akhirnya menemukan kecintaan baru juga di narasi soal kesehatan. Makanya narasi itu juga akhirnya shifting ya di dalam konten-konten yang aku bikin. Itu mungkin contoh berubah yang cukup ekstrim ya karena soal berubah topik. Tapi sebenarnya dalam keseharian aku juga banyak melakukan perubahan-perubahan kecil. Karena aku kan bikin konten tuh untuk video ya udah dari 2021. Jadi kira-kira udah ada 400-an video lah di YouTubeku yang tersebar di berbagai channel. Jadi ada channel YouTube ini Potluck Podcast Kolektif, ada juga podcast Main Mata obrolan literasi, terus ada Ladies Book Club, ada review buku teman baca, kemudian ada satu lagi channel Pothead. Bayangin kalau misalnya sekian tahun terakhir nih aku bikin konten dengan format yang sama terus juga narsumnya tipenya yang sama terus, ya sebagai content creator aku tuh nggak akan berkembang. Walaupun sebenarnya perkembangan yang aku lakukan juga kecil-kecil ya, nggak spektakuler yang gimana-gimana sih. Beberapa perkembangan yang aku lakukan nih, misalnya yang pertama karena aku punya channel Pothead yang konten-kontennya itu ngebahas tentang gear podcasting, jadi makanya aku berusaha untuk setiap 3-6 bulan sekali aku tuh selalu ganti alat, sekalian nyobain alat baru juga. Yang kedua, misalnya aku juga ngubah-ngubah ruangan atau settingan tempat aku syuting. Kalau misalnya lagi di studio, kadang posisinya aku suka pindah atau settingannya suka aku ganti-ganti, atau kadang aku pindah ruangan aja kayak sekarang yang aku lakukan nih. Dan bahkan di beberapa video juga pas lagi produksi podcast klien aku suka numpang syuting. Terus yang ketiga, misalnya segmen aku juga bikin baru ya. Makanya ada segmen vlogcast ini. Ini kan baru aku bikin tuh kayaknya akhir 2023 atau awal 2024 gitu. Aku bikin vlogcast ini juga karena sebenarnya aku tuh tidak nyaman ya ngomong soal diri sendiri. Jadi aku lebih suka memang ngebahas soal orang lain. Makanya kalau misalnya review buku itu kan yang dibahas buku berisi pemikiran orang lain. Atau misalnya podcast interview, yang menjadi highlight kan narasumber yang aku interview ya, bukan aku sendiri. Jadi aku memang kurang suka ngomongin soal diri sendiri, pengalaman diri sendiri. Tapi ya aku bikin segmen ini untuk menantang diri aja sih. Terus yang keempat, ya ini segmen baru juga sih. Aku bikin yang namanya ringkas. Itu kan untuk meringkas konten-konten long form yang aku tontonin atau aku simak gitu ya. Walaupun sebenarnya ringkas juga ngomongin soal orang lain sih. Tapi ini juga sebuah pembaruan buatku karena aku pengen ngebahas hal-hal lain di luar dari bubukuan. Jadi intinya sih aku bikin si vlogcast ini tuh karena aku tuh tidak nyaman fafifu tentang pengalaman diri sendiri. Tapi ternyata setelah ngejalanin hampir setahun nih, ya aku merasa, oh bisa juga nih ternyata. Walaupun masih ada gak nyamannya, tapi rasa gak nyamannya itu tuh lama-lama berkurang. Jadi lagi-lagi pemikiranku yang dulu itu tuh terbantahkan. Terus perubahan lain yang aku lakukan mungkin ini sehubungan dengan pola hidup sehat ya. Jadi dulu tuh aku karena kerjaannya sebelum pandemi di bidang event, jadi tidur tuh suka telat banget deh, larut malam ya, jam 2, jam 3 pagi gitu bisa. Soalnya karena kalau event kan kadang loadingnya tuh suka dari subuh ya. Terus ujung-ujungnya bangunnya siang kayak jam 10 atau kadang jam 11 juga baru bangun. Makanya akhirnya awal tahun ini aku mencoba untuk mengubah pola hidupku dengan tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Pelan-pelan ya, tapi nggak bisa langsung gitu drastis. Dan ternyata bisa juga, jadi sekarang aku bangun lumayan lah, jam 6, jam 7 pagi tuh udah bangun. Aku kira bakal ngantuk, tadinya sih iya sih, cuma lama-lama kebiasa udah jadi nggak ngantuk. Jadi pagi-pagi tuh bahkan sempat olahraga dulu, terus juga ngerjain atau ngelarin urusan rumah. Tahu-tahu selesai jam 9 pagi dan aku masih sempat ngelakuin banyak hal. Kalau dulu tuh kayak jam 10-11 bangun, itu tuh udah mesti siap-siap makan siang, untuk masak ya, terus ngerjain urusan rumah, dan yang nggak terasa kayak hari tuh udah sore aja, terus kayak ini waktu kok cepet banget gitu berlalu. Terus aku juga suka mengubah polaku mengonsumsi konten. Misalnya, dulu aku biasanya sih mengonsumsi konten tema-tema horor nih buat nemenin tidur. Jadi aku suka dengerin kayak Lentera Malam, Podcast Malam Kliwon, Besok Pagi, Lonceng Misteri, Do You See What I See. Masih banyak lagi deh. Tapi kemudian aku juga mencoba untuk mengganti genre yang aku dengerin ya buat nemenin tidur. Jadi belakangan ini aku lebih suka dengerin konten-konten seputar science, history, kadang juga misteri. Di waktu luang, aku juga mencoba untuk mengganti polaku ya. Kalau dulu tuh biasanya aku selalu baca buku. Nah, sekarang aku coba ganti, bikin variasi aja. Jadi nonton YouTube atau kadang video-video dokumenter gitu buat ganti suasana.
Poinnya adalah, aku sebenarnya nggak tahu pasti ya dampak dari perubahan-perubahan kecil yang aku lakukan, ya itu efeknya apa gitu ke dalam hidupku. Tapi aku yakin efek jangka panjangnya itu tuh pasti ada. Dan yang pastinya juga aku rasakan adalah perubahan-perubahan kecil yang aku lakukan tuh bikin aku ngerasa kayak hidupku tuh nggak stuck dan aku tuh kayak punya progres gitu dalam hidup. Tapi kalau misalnya kamu orang yang FOMO-an, perubahan-perubahan kecil dalam hidup tuh bisa jadi dianggap nggak signifikan dan akhirnya jadinya nggak mau dilakuin gitu. Perubahan kecil itu jarang dilakuin karena kayak nunggu yang namanya perubahan itu kan harus besar atau harus spektakuler, harus mengubah hidup. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, gimana kita mau mengubah hal besar kalau misalnya kita belum bisa mengubah hal kecil, iya nggak sih? Jadi makanya nih, kalau misalnya ada dari kamu yang punya pengalaman soal perubahan dalam hidup dan pengen sharing juga ke teman-teman ya, kasih tahu dong gimana sih metode kamu berubah, tulisin di kolom komen. Mau itu perubahannya besar, boleh, atau perubahannya kecil, itu apalagi boleh banget. Kasih tahu ya di kolom komen, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nontonin juga. Oke, sekian dulu kali ya video kali ini. Terima kasih banget buat kamu yang nontonin sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!